Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Pembina, Ketua Yayasan, serta jajaran, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan yang lain seluruh peserta KKN Mandiri tahun 2020. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkoordinasi bersama dalam rangka pembekalan KKN Mandiri tahun 2020. Saya selaku pembawa acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan pembukaan oleh Bapak Rektor, yang ketiga adalah pembekalan penyampaian materi oleh Ketua Panitia Bapak Dr. Haji Soeb MPDI, juga nanti dilanjutkan oleh Bapak Agus Tohawi yang secara teknis nanti akan menyampaikan hal-hal terkait dengan administrasi dan lain sebagainya. Maka dari itu mari acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan pembekalan sekaligus pembukaan terhadap pelaksanaan KKN Mandiri tahun 2020, dan nanti dilanjutkan Bapak Dr. Haji Soeb MPDI selaku Ketua Panitia dan dilanjut oleh Bapak Agus Tohawi MH. Maka dari itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang saya hormati seluruh wakil rektor YAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang saya hormati seluruh dekan, wakil dekan, semua kaprodi, yang saya hormati juga seluruh DPL KKN tahun 2020 Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, dan para mahasiswa peserta KKN Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat melaksanakan telekonferensi di tempat ini guna mengikuti salah satu rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata KKN Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun 2020. Dalam kesempatan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan selamat kepada para panitia pelaksana KKN Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun 2020 yang telah bekerja optimal dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang ada di negara kita. Semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena suri tauladan beliaulah yang selalu menuntun kita semua agar senantiasa berada di jalan kebaikan. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan bagi kita semua, terkhusus bagi daerah kita tercinta, yaitu Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu hadirin semua dan peserta KKN yang saya hormati, kegiatan KKN di YAI Pangeran Diponegoro Nganjuk adalah
salah satu program wajib dalam setiap tahun akademik bagi para mahasiswa. Sebelum masa purna mereka mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan lulus sebagai sarjana S1. Kegiatan KKN ini menjadi mata kuliah wajib kepada seluruh mahasiswa IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di antara keragaman implementasi misi Tridharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh institusi dan sivitas akademika Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk ini. Saya kira kegiatan pengabdian masyarakat seperti KKN ini tetap menjadi pilihan yang baik untuk mewujudkan sinergitas antara masyarakat kampus dan masyarakat warga negara Indonesia. Karena sifat dari kegiatan ini adalah menerapkan ilmu pengetahuan teoretik atau applying of knowledge and science yang telah diterima mahasiswa selama menempuh studi di bangku perkuliahan dan memberikannya kepada masyarakat sebagai wahana pengetahuan praktis, yaitu transferring of knowledge. Sekalipun kondisi sekarang ini sedang terkena wabah penyakit karena COVID-19, maka dari itu KKN tahun ini lebih kepada KKN yang sifatnya mandiri dan langsung berhubungan dengan masyarakat dan bisa bergabung dengan satgas-satgas yang ada di desa. Oleh karena itu, sangat besar harapan saya kepada berbagai pihak yang berkompeten untuk turut membantu pelaksanaan kegiatan KKN IAI Pangeran Diponegoro ini, sehingga benar-benar menjadi media pembelajaran praktis kepada para mahasiswa, khususnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa yang ada di wilayah menjadi lokasi mahasiswa KKN secara mandiri. Arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu sekalian kepada para mahasiswa kepada mahasiswa kami sangat kami harapkan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terlebih juga kepada Bapak Ibu dosen atau supervisor, dosen pembimbing lapangan DPL KKN Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun 2020. Tugas yang diemban oleh Bapak dan Ibu dosen dalam membimbing, mengarahkan, memberi nasihat, dan memberikan penilaian kepada para mahasiswa peserta KKN IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun 2020 ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada akhir pelaksanaan kegiatan KKN nanti, harapan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak pengurus yayasan. Jadi semuanya nanti akan mengena, apalagi mahasiswa nanti akan dibebani beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah tidak sulit untuk dilakukan. Dan insya Allah itu nanti akan mudah dilakukan oleh mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri kata seperti ini, saya berpesan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan KKN tahun 2020 ini. Dan terkhusus kepada peserta KKN IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, saya pesankan agar benar-benar melaksanakan tugas pengabdian masyarakatnya dalam kegiatan KKN ini. Tunjukkan bahwa sebagai mahasiswa di daerah Anda semua benar-benar mampu memberikan yang terbaik bagi daerah Anda yang tercinta ini, sekalipun dalam kondisi kita ini terkena wabah dan kita ini ada pada kegiatan
yang sifatnya itu mandiri. Dan memang ini adalah pilihan yang tidak bisa kita hindari karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia dan di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dan akhirnya dengan penuh harapan saya atas nama Rektor IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dengan KKN Mandiri secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Pak Rektor IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk beserta Wakil Rektor, pengurus yayasan, seluruh dosen bimbing lapangan yang saya hormati, mahasiswa peserta KKN Mandiri tahun 2020 IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk yang saya banggakan. Langsung saja, KKN Mandiri ini dilatar belakangi dari situasi di mana kita harus terjun secara langsung di masyarakat dalam ikut serta menangani pencegahan memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Sehingga mahasiswa bergerak serentak bagaimana ikut memiliki andil yang positif di tengah-tengah masyarakat. KKN ini tidak lepas dari dalam perguruan tinggi, ada pengabdian, ada pendidikan, dan ada penelitian. Sehingga nantinya mahasiswa akan diberikan tugas secara langsung dengan bentuk-bentuk kegiatan mandiri. Bisa kegiatan mandiri itu di rumah, bisa kegiatan mandiri itu di sekolah, bisa kegiatan mandiri itu di masyarakat, dan semuanya. Yang jelas kegiatan ini ada rentetannya dari kegiatan yaitu berusaha bersama bagaimana menanggulangi penyebaran dari pandemi COVID-19. Misalnya, nanti ada beberapa tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Tugas yang pertama ada tugas harian. Jadi nanti mahasiswa membuat program kegiatan harian, dan nanti ada tugas akhir sebagai penelitian, yang mana tugas akhir itu adalah akumulasi daripada tugas-tugas harian. Tugas harian misalnya saya contohkan, mahasiswa memiliki rancangan program, misalnya rapat gabungan bersama relawan. Nah, otomatis itu nanti ada desa mana, jam berapa ya, atau pukul berapa, dan di situ ada notulen, gitu, ada notulen. Dan itu satu kegiatan. Boleh kegiatannya sama, tapi waktunya pasti berbeda. Misalnya rapat itu kan 1 bulan mungkin bisa 2-3 kali. Nah, mahasiswa ikut andil di situ, maka berarti sudah punya 3 kegiatan. Makanya nanti secara laporan harian itu setidak-tidaknya seminim-minimnya ada 15 kegiatan. Karena waktu KKN kita ada 1 bulan, mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni, sehingga nanti mahasiswa ada kegiatan yang dilaporkan secara langsung kepada DPL. Itu bisa harian, 1 hari, bisa karena hari ini mungkin ada kegiatan, mungkin besok kegiatan, itu juga boleh, gitu kan, sebagainya dan sebagainya. Kegiatan secara edukatif misalnya, bagaimana mahasiswa peserta KKN mengajari pada masyarakat untuk selalu cuci tangan sebelum masuk masjid, sebelum masuk musola, sebelum masuk rumah, dan di situ disaksikan oleh beberapa orang, gitu kan, dan masa menjadi contoh di situ. Maka bisa jadi kegiatan. Juga karena situasi sekarang jamaah sholat tarawih, mahasiswa memberikan pengarahan misalnya di masjid dan musola, memberikan pengumuman
atau memberikan satu edukasi-edukasi tertentu, itu juga termasuk satu kegiatan. Yang jelas semua kegiatan itu harus ada fotonya dan nanti ada redaksinya begitu. Secara prinsip nanti program-program kegiatan akan kita sharekan di grup WA masing-masing. Sehingga barangkali ada teman-teman yang tidak bisa connect tadi di program Zoom, nanti bisa melihat di materi-materi dan bisa melihat video ini. Baik, terkait dengan kegiatan ini, ya tadi saya katakan tugas peserta KKN itu ada 3. Pertama adalah membuat rancangan program harian. Yang kedua nanti membuat laporan harian yang di situ ada redaksinya. Dan mohon satu kegiatan itu tidak hanya satu foto, bisa 2, 3 seterusnya. Ya, dan kegiatan harian itu tadi seminim-minimnya adalah 15 kegiatan, itu paling minim 15 kegiatan. 30 boleh, lebih banyak boleh. Sehingga semakin lebih banyak kegiatan berarti mahasiswa peserta KKN itu punya andil yang signifikan di dalam masyarakat. Yang ketiga nanti ada laporan akhir ya sebagai laporan penelitian. Itu adalah laporan akumulatif dari laporan harian. Nanti otomatis ada pendahuluan, ada laporan kegiatan dan ada penutup. Semua laporan harian nanti ditulis dalam komputer dan nanti hasilnya itu dikirimkan via online kepada fakultas, pada staf fakultas masing-masing. Di fakultas FTIK nanti ada Pak Priyatna, di fakultas FC nanti ada Pak Suwandi, di fakultas FDKI nanti ada Mas Sayuti, di FUSA nanti ada Mas Maulana. Sehingga nanti bisa dikirimkan di alamatnya masing-masing. Dalam bentuk laporan akhir, Pak Soim sudah memberikan contoh laporan, baik mulai dari cover, baik dari halaman pengesahan, juga nanti halaman pengantar, dan juga nanti dalam isian. Ya, ini nanti Pak Soim akan berikan di kegiatan di grup WA masing-masing. Saya pikir itu nanti secara prinsip teman-teman bisa melakukan kegiatan KKN dan nanti setelah ini bisa komunikasi dengan DPL-nya masing-masing. Dan ada 2 hal penting di akhir yang akan nanti disampaikan oleh Pak Agus ya selaku koordinator nanti di lapangan. Saya pikir itu, terima kasih. Nanti hal-hal yang kurang jelas nanti bisa dikomunikasikan dengan DPL-nya masing-masing. Mohon maaf, sukses selalu KKN Mandiri 2020 sukses dan semoga COVID-19 cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa peserta KKN tahun 2020. Perlu diketahui bersama, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan administrasi bagi mahasiswa yang masih terkendala dengan administrasi. Dimohon untuk segera komunikasi dengan bagian keuangan atau bendahara. Yang kedua, setiap kelompok KKN diharapkan segera membentuk koordinator yang meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, pembagian piranti KKN tahun 2020 nanti akan dibentuk zona dan akan diberikan oleh koordinator kelompok KKN tahun 2020. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.